berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam Lover yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, bersuka cita bersama-sama dengan keluarga di rumah. Saudara-saudara, setelah sepanjang hari ini kita beraktivitas, kita membutuhkan waktu istirahat yang baik. Tetapi seringkali ketika ada masalah-masalah yang masih membebani pikiran kita, membuat hati kita tertekan, bisa saja itu akan membuat kita sulit untuk istirahat. Oleh sebab itu mari kita hampiri Tuhan. Percayalah di dalam hadirat Tuhan kita akan bisa menemukan ketenangan yang kita cari, kita bisa beristirahat dengan baik. Damai sejahtera Tuhan mengisi hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Percaya janjinya ya dan amin. Oleh sebab itu mari kita hampiri Dia, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan merendahkan diri kami menyadari bahwa Engkaulah Tuhan, tempat kami bergantung yang tidak pernah mengecewakan kami. Kasih-Mu begitu sempurna, kuasa-Mu tiada batas. Kami membawa semua pergumulan hidup kami, beban berat hidup kami Bapa. Kami membutuhkan kelepasan, kami membutuhkan kelegaan dari-Mu. Karena semua masalah yang kami alami membuat pikiran kami begitu tertekan, jiwa kami begitu tertekan, tapi kami sangat percaya di dalam Engkau ada kelegaan, di dalam Engkau ada kekuatan yang baru, bahkan di dalam Engkau selalu ada jalan keluar yang terbaik untuk setiap masalah-masalah yang kami alami. Ini kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Haleluya. Kau Tuhan pembela kami, Kau Tuhan pemelihara hidup kami. Kau Allah yang setia, Kau batu penjuru kami Tuhan. Kau bawa kami dalam gunung kudus-Mu, dalam hadirat-Mu. Kau yang layak di
memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita sharing firman Tuhan, kita akan dengar ada satu permohonan doa yang akan menjadi titik tolak sharing firman Tuhan hari ini. Silahkan Kak Vero. Baik, ini adalah permohonan doa dari Bapak Ibu. Mohon dukungan doanya untuk anak saya yang kuliah ke luar negeri, agar dia tidak terpengaruh dengan cara hidup yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Demikian Pak. Iya. Jadi saudara-saudara, ini pergumulan para orang tua biasanya kalau anaknya harus kuliah, apalagi ke luar negeri. Beda kota saja ada kerisauan dari orang tua, terutama seorang ibu nih. Apakah anakku bisa dapat teman-teman yang baik di sana, begitu itu kerinduannya. Makanya biasanya kalau anaknya keluar kota, keluar negeri, seorang ibu doanya lebih kenceng tuh, supaya Tuhan lindungi anaknya tidak terlibat dalam pergaulan yang buruk. Karena tidak tahu situasi di luar sana seperti apa. Itu hati seorang ibu itu seperti itu ya. Saudara-saudara, memang pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ada banyak orang seringkali terbawa arus dengan pergaulannya. Nah, kalau arusnya itu arus kebaikan yang membawa orang pada kebenaran Tuhan, itu sesuatu yang baik. Tetapi siapa yang bisa jamin dunia ini dunia yang semakin rusak, dunia yang semakin jahat. Bahkan kejahatan dan hal buruk itu kadang-kadang tidak kita sadari ada di antara kita, dekat di antara kita. Oleh sebab itu perlindungan orang tua terhadap anak-anaknya, terutama lewat doa-doanya, itu menjadi sebuah kebutuhan yang sangat diperlukan supaya anaknya terus bisa berjalan dengan baik. Kita akan pelajari apa yang diajarkan Alkitab, pentingnya kita berani berbeda dari orang-orang di sekitar kita sebagai anak-anak Allah. Kita akan membuka Alkitab kita dari Ulangan, pasal yang ke-18. Kita lihat, kalau kita perhatikan perikop yang ayat 9 sampai 22, di situ ada beberapa penekanan di mana Tuhan ingin supaya umat Israel itu hidup berbeda. Walaupun tinggal di tempat yang memberi pengaruh buruk, tetapi Tuhan ingatkan jangan seperti mereka. Coba kita perhatikan ayat yang ke-9 sampai 12 ya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Saudara-saudara, Tuhan sudah mengingatkan bahwa
tempat di mana umat Israel masuk itu bukan tempat yang baik-baik saja secara iman, secara kebenaran. Mereka melakukan hal-hal yang mendatangkan kekejian bagi Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang membuat Tuhan murka. Karena mereka tidak hanya menyembah berhala, mereka mempersembahkan anak-anaknya itu kepada berhala itu. Praktek memberi persembahan, memberi korban kepada dewanya dalam bentuk anak itu mereka praktekkan tuh. Mereka juga terlibat dengan okultisme, dengan kuasa gelap yang begitu aktif lewat ramalan-ramalan mereka, lewat praktek-praktek mereka, penyembahan terhadap arwah. Banyak hal tadi disebutkan di sini ya. Ketika umat Israel masuk ke negeri itu, Tuhan ingatkan, kamu harus berbeda dari mereka. Sebab hal itu menjijikkan. Tuhan berkata itu sesuatu yang menjijikkan, yang membuat Tuhan menghalau mereka. Artinya Tuhan sangat tidak berkenan kepada mereka. Saudara-saudara, bagian ini mengingatkan kita sebagai orang Kristen. Kita adalah garam dan terang dunia. Kita memang ada di dunia ini, tetapi Tuhan ingin kita tidak serupa dengan dunia ini. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus di surat Roma pasal yang ke-12 ayat 2. Ya, kalau kita baca Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tuhan mengingatkan kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu ini dicetak oleh dunia ini. Jadi benar-benar sama persis seperti dunia ini. Tetapi kita ini harus bertumbuh hari demi hari, berubah menjadi serupa dengan Kristus. Memberi warna yang berbeda. Saya punya anak saya nomor kedua itu orang bilang mirip saya. Ketika dia bergaul dengan teman-temannya, ya mungkin seperti yang lain lah, dianggap biasa. Tetapi saya tahu bahwa dia anak saya. Dari jauh saya juga tahu. Karena apa? Secara lahiriah banyak kemiripannya. Dan ketika orang bertemu dengan dia, sering berkata, ini Heru Junior. Karena mirip, dari kecil tuh. Ini Heru Junior. Serupa. Karena apa? Dia anak saya. Inilah kerinduan Bapa kita di surga. Kita memang beda dari dunia ini. Tetapi ketika kita beraktivitas, kita bergaul dengan orang lain, mereka tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini hanya karena ingin diterima. Ada banyak orang kan ingin semua hal yang dilakukan, ingin dapat istilah anak sekarang kan, pengen dapat validasi dari orang-orang sekitar. Penampilan, pakai pakaian, atau pergaulan, atau apapun. Kadang-kadang hanya supaya dapat validasi dari orang lain. Bahwa apa yang saya lakukan ini diakui orang lain. Ingat, hidup kita menuju kekekalan. Ketika kita menuju kekekalan, harus ada kepastian kita diterima oleh Bapa di surga atau tidak. Itu kan lebih penting. Karena di dunia ini berapa lama sih kita hidup? Kita berpikir kita bisa sampai 80 tahun. Tapi siapa yang menjamin kita bisa 80 tahun? Kita berpikir keluargaku umurnya panjang. Tetapi siapa yang bisa jamin bahwa kita juga bisa berumur panjang? Masalahnya bukan berapa lama kita di dunia ini. Tetapi selama kita tinggal di dunia ini, kita harus memberi nilai yang berbeda. Kita menjadi garam dan terang. Kita memancarkan kemuliaan Bapa kita di surga. Itu yang harus jadi fokus hidup kita. Dan sepanjang-panjangnya umur manusia, sebenarnya tetap aja sebentar dibandingkan dengan kekekalan setelah meninggal. Hidup kita di dunia ini, kita mungkin orang sebut umur panjang. Tetapi kalau kita sudah mati,
kita menuju kekekalan, itu waktu yang tiada batas. Untuk waktu yang tiada batas, yang abadi itu, kita harus pastikan bahwa kita ini diakui oleh Tuhan. Tidak diakui oleh dunia, oke-oke saja, tetapi jangan sampai tidak diakui oleh Tuhan. Harus berani berbeda, harus memberi warna yang berbeda. Kehadiran kita memberi warna yang berbeda. Yang kedua, kalau kita perhatikan ayat yang ke-13, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, kita ingat ini kan seperti yang pernah dikatakan Rasul Petrus, bahwa kita adalah bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus, maksudnya kita ini bangsa yang orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Dari sekian banyak orang, kita dipilih secara khusus untuk menjadi milik Allah. Karena kita ini menjadi milik Allah, harusnya kita hidup khusus bagi Dia. Bangsa Israel dipilih oleh Allah menjadi umat pilihannya, bukan karena mereka lebih hebat dari orang lain, bukan karena mereka lebih beribadah dari orang lain, bukan karena mereka lebih unggul dari orang lain. Tidak, itu karena anugerah Allah. Kasih karunia Allah menentukan sejak semula Israel untuk menjadi umat pilihannya. Supaya melalui kehidupan mereka, bangsa-bangsa yang lain boleh mengenal Allah. Supaya melalui hidup mereka, mereka tahu siapa Allah yang begitu luar biasa menciptakan alam semesta ini dan yang mengasihi manusia. Tuhan ingin kehidupan orang Israel itu memang beda dari yang lain, supaya tahu, oh yang ini anak-anak Allah, yang ini bukan. Menjadi sebuah kesaksian yang nyata bahwa mereka adalah milik kesayangannya Tuhan. Itu juga yang Tuhan ingin kita lakukan. Di dalam Yesus Kristus, kita adalah bangsa yang kudus. Kita sudah dipilih dari sekian miliar orang. Kenapa hanya kita yang dipilih? Ada begitu banyak orang lebih baik dari kita. Ada begitu banyak orang lebih beribadah dari kita. Ada begitu banyak orang lebih pintar dari kita. Tetapi kenapa yang dipanggil Tuhan kita, yang dipilih Tuhan kita untuk menjadi umat kesayangannya, itu kasih karunia Tuhan. Nah, kalau kita sudah dipilih oleh Dia menjadi miliknya, harusnya hidup kita ini memang khusus untuk Dia. Tuhan berkata, tidak bercacat celah. Artinya apapun yang engkau lakukan, kamu harus lakukan itu untuk membawa kesenangan di hati Tuhan. Contoh yang sederhana, walaupun pasti tidak selalu tepat kalau membicarakan tentang Tuhan yang sempurna, tidak 100% pas, tetapi sebenarnya bisa memberi jembatan kita memahaminya. Ketika ada yang memilih seseorang untuk jadi pacarnya, kemudian dinikahi. Lalu orang itu mau. Ketika orang mau, kan dia akhirnya menjadi milik kesayangannya. Mane memilih seorang perempuan. Kenapa yang kau pilih istrimu sekarang? Bukan perempuan yang lain. Namanya siapa? Neni. Kenapa tidak kamu pilih Febe? Kenapa tidak dipilih yang lain? Itu kan orang bilang jatuh cinta. Orang bilang ini hatiku memang ke dia, khusus, spesial. Dan kalau kita coba ajak berdebat, memangnya nggak ada perempuan lain. Lalu kita akan katakan dia itu kan punya kekurangan ini, punya kelemahan ini. Kalau mencari kesalahan kekurangannya pasti ketemu. Dan itu mungkin merah semua. Tetapi kenapa Manik tetap mau menikah sama dia? Ada banyak perempuan lain yang lebih cantik, lebih pintar, lebih hebat dari dia. Itu soal hati. Itu kedaulatan Manik sebagai pribadi. Hatinya tertuju kepada siapa. Nah, ketika akhirnya perempuan ini dipilih khusus untuk Manik dinikahi,
punya status istri, bukankah hidupnya sekarang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Manik sebagai suaminya. Dia masih tidur saja, istrinya sudah bangun masak, buatkan kopi, buatkan teh, supaya ketika suaminya bangun, apa yang dia sukai sudah siap dan sarapan sudah siap, supaya bisa bekerja dengan baik. Pulang kerja sudah disiapkan makan juga. Hidupnya khusus sepertinya untuk Manik. Apakah itu juga dilakukan? Apakah itu dilakukan untuk saya? Enggak juga, saya bukan suaminya. Kan? Kalau saya bertamu ke rumah Manik sesekali saja kan, tetapi hari-harinya dia lakukan dengan sukacita karena sadar, saya pilihannya Manik, saya miliknya Manik. Itu yang dilakukan. Bukan karena saya lebih sempurna. Biasanya kan hanya rayuan gombal aja yang berkata, tidak ada wanita lain lebih cantik dari kamu. Itu kan gombalan seorang pria itu. Tidak ada yang lebih baik. Enggak lah, ada banyak orang lebih dari pasangan kita, lebih dari diri kita. Tetapi karena sudah dipilih dan saya menyambutnya, maka hidup saya, ya statusnya adalah pasangan, saya adalah penolong. Itu menjadi dinamika kehidupan istrinya Manik. Demikian juga kita sebagai orang percaya, kita harus sadar, bukan karena kita hebat, kita lebih baik dari orang lain. Tuhan dalam kasih karunia-Nya, dalam kedaulatannya sudah memilih kita, sudah menebus kita, sudah menyelamatkan kita, sudah menjadikan kita ahli waris kerajaan Allah, menjadikan kita ahli waris terhadap segala kekayaan rohani yang Dia miliki, supaya kita bisa menikmati semua kelimpahan anugerah-Nya itu. Nah, kalau kita menyadari hal ini, harusnya kita hidup menyenangkan Dia, hidup mengabdi kepada Dia, lakukan sesuatu yang membuat Bapa kita di surga itu bersukacita atas kita. Kita hidup tidak bercacat celah di hadapannya dan bagi Dia. Itulah mestinya sikap yang kita miliki. Kalau motivasinya seperti ini, pasti setelah itu pergaulan kita berbeda. Hubungan kita dengan masyarakat berbeda, cara kita bekerja berbeda, cara kita mengurus rumah tangga berbeda, cara kita mengasuh anak-anak kita berbeda, cara kita menggunakan waktu kita berbeda, cara kita menggunakan keuangan kita berbeda. Semuanya kita lakukan karena kita ingin benar dan menyenangkan hati Tuhan. Itu motivasinya. Kalau seperti ini, bukankah ini menjadi kesaksian yang luar biasa? Dan dunia melihat ini memang berbeda. Berbeda bukan karena anehnya, berbeda bukan karena keburukannya, tetapi ada sesuatu yang mulia, ada sesuatu yang baik, membuat dunia ini akhirnya menjadi heran mengapa dia berbeda dari yang lain. Dan kita bisa berkata, karena aku umat pilihan Allah. Karena aku sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Nama Bapa kita pasti dimuliakan. Mari kita datang kepada Dia. Saudara-saudara, mungkin kita menjadi salah satu orang yang sulit untuk menolak godaan orang-orang di sekitar. Sehingga kita ingin selalu diakui oleh orang-orang di sekitar kita. Kita ingin diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Ingat, penerimaan Tuhan kepada kita itu sempurna. Sementara penerimaan orang-orang di sekitar kita selalu ada syaratnya, selalu menuntut kita untuk sama dengan mereka. Sesuatu yang sebenarnya mengganggu hati nurani kita. Kita tahu itu salah, tetapi karena ingin diterima kadang-kadang kita kompromi. Dan itu akan menjebak kita terus-menerus, makin lama kita akan menjadi serupa dengan dunia. Padahal Yesus Kristus sudah menebus kita supaya kita menjadi serupa dengan dirinya dalam kemuliaannya. Ambil sikap yang tegas dalam pergaulanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Karena dalam Yesus Kristus Engkau sudah memilih dari sekian banyak orang untuk menjadi umat kesayangan-Mu, menjadi bangsa yang kudus, menjadi
imamat rajani, menjadi anak-anak Allah. Ini sebuah kehormatan, kemuliaan yang luar biasa. Ini adalah anugerah yang luar biasa yang bisa kami terima. Status baru sebagai anak-anak Allah. Bayarannya nyawa Yesus Kristus di atas kayu salib. Biarlah kami menyadari betapa berharganya hidup kami, betapa mulianya kehidupan kami, sehingga kami punya ketegasan sikap dalam bergaul. Kami tidak mengikuti cara hidup dunia, tetapi kami justru mewarnai dunia ini supaya semakin baik, semakin benar, semakin indah. Biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Saat ini kami berdoa untuk pergumulan para orang tua yang anak-anaknya belajar di luar kota, di luar negeri. Kerisauan hati para orang tua supaya anak-anaknya tidak terlibat pergaulan yang buruk. Bapa, dengarkan kerisauan, dengarkan harapan kerinduan para orang tua yang begitu baik Tuhan. Lindungi setiap anak-anak kami yang ada di luar kota, yang ada di luar negeri, yang saat ini sedang belajar, menuntut ilmu. Kiranya mereka terus ada dalam perlindungan-Mu. Kuatkan, teguhkan hati mereka, supaya mereka berani berkata tidak terhadap pengaruh-pengaruh buruk, dan berkata ya terhadap kebenaran Tuhan, berkata ya terhadap sesuatu yang Tuhan ajarkan. Tuhan memberi mereka iman yang semakin kuat, supaya melalui kehidupan mereka, mereka membawa warna yang berbeda terhadap lingkungannya, terhadap orang-orang di sekitarnya. Anak-anak kami yang belajar di luar kota, mereka akhirnya menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami berdoa untuk anak-anak muda yang sedang risau dengan hidupnya karena ingin mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Dia tahu itu sesuatu yang salah, ia tahu itu sesuatu yang buruk, tetapi takut, ada perasaan takut untuk ditolak oleh lingkungannya. Tuhan, teguhkan anak-anak muda-Mu Bapa, hatinya menjadi berani, hatinya menjadi kuat, dan dengan penuh ketegasan berani berkata tidak terhadap bujuk rayu, godaan dari teman-teman dekatnya. Dia tetap menunjukkan iman Kristennya yang baik. Dia tetap menunjukkan hatinya yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan lebih daripada orang-orang di sekitarnya, lebih dari sahabat-sahabat yang ingin memberi pengaruh buruk dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati anak-anak-Mu tinggal dimanapun mereka berada. Di mana mereka ada, biarlah ada terang Kristus dan garam kehidupan. Itu mewarnai lingkungannya. Keluarga-keluarga Kristen menjadi berkat bagi para tetangganya. Menjadi alat Tuhan untuk membawa pengharapan, kasih, kebenaran yang dari Tuhan. Mereka sungguh-sungguh menjadi alat kemuliaan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara berani bersikap tegas sebagai anak-anak Allah untuk berkata tidak terhadap pengaruh jahat, pengaruh buruk, dan berkata ya terhadap kebenaran Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan, keluarga saudara juga sedang bergumul dengan beban berat kehidupan ini, saudara membutuhkan dukungan doa. Di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Hubungin kami, tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Apapun keadaannya, jangan pernah menyerah, tetap berharap dan percaya. Bapa kita di surga punya kuasa tidak terbatas untuk menolong kita. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur.
Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu.